Ikuti tur tempo dulu Kota Lama Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang dahulu juga disebut sebagai Old Stad. Luas kawasan ini sekitar 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografi, tampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota tersendiri dengan julukan Little Netherlands. Selamat datang di Tur Tempo Dulu Kota Lama Semarang. Nah, saya sekarang sudah berada di Kota Lama Semarang. Sekarang bersama Mas siapa namanya? Saya namanya Mas Al-Fatih. Oh, Mas Al-Fatih. Yang akan bantu menemani Mbak Mayang. Kita karena ini kita pakai baju-baju ala Belanda, kita pakainya mifrau ya. Panggilnya mifrau Mayang berarti untuk keliling-keliling dan sambil foto-foto. Mifrau. Mifrau itu apa, Mas? Madam, kayak madam. Oh, madam gitu ya. Panggilan Belanda. Kalau saya manggil laki-laki siapa? Menir. Oh, Menir. Betul. Oh, gitu. Menir siapa tadi? Al-Fatih. Al-Fatih. Oke. Nah, kita langsung aja sekarang menelisik sebuah jejak di pantai utara Semarang. Tuh. Di depan Taman Sri Gunting itu ada yang namanya Marba. Terus Eagle itu di seberangnya gitu. Oh. Lewat ya. Sekarang fungsinya juga masih buat itu. Oke. Oke, jadi kita udah ada di sekitaran kawasan Kota Lama ya. Barusan tadi kita lewatin Bursumi, tapi sebelumnya tuh Kota Lama itu sendiri tuh kenapa kerasa banget kesan-kesan peninggalan Belanda atau warna-warna Belandanya, karena memang daerah ini tuh hasil kesepakatan antara Kerajaan Mataram sama pihak VOC. Jadi VOC bikin kawasan ini tuh menjadi kawasan mereka yang jadi benteng juga sekaligus industri perdagangan. Jadi sebenarnya banyak banget gedung-gedung di sekitar Kota Lama ini tuh yang jadi toko perdagangan atau pokoknya jadi pusat ekonomi lah di sini tuh, daerah sini. Berarti di sini tuh banyak banget bangunan-bangunan bersejarah ya, Mas. Kira-kira apa ini, Mas, di sini? Wah, kalau dipikir-pikir hampir banyak, semuanya ya? Banyak. Cuma ada beberapa yang ikonik, kayak nanti di sebelah kanan itu ada Gedung Mandiri. Itu tuh dari dulu memang sudah jadi banknya Belanda, tapi diperbarui lagi biar dijadiin seperti ini nih, dijadiin bank untuk. Jadi ini nih, di Kota Lama ini disebut juga sebagai Little Netherlands ya, Mas ya? Betul, karena emang niatnya tuh mau jadi banyak warna-warna Belanda di sini. Iya. Karena ngeliat juga dari nuansanya Eropa semua. Betul, terutama Belanda yang lihat arsitekturnya tuh yang banyak banget pakai jendela dan fasad-fasad yang kencang yang besar gitu, yang besar-besar. Emang tujuannya biar adem sebenarnya. Iya. Jadi gitu. Oke, sekarang ini kita lagi ada di gedung apa, Mas? Kita lagi ada di gedung peninggalan banknya Belanda pada zaman VOC dulu, yang sekarang juga sama dijadiin gedung bank sama pihak Mandiri. Jadi sini bisa kelihatan dari bangunan-bangunan itu sebenarnya kelihatan banget kalau ini tuh bekas peninggalan Belanda ya. Dari jendela-jendela yang besar dan juga dari bentuk bangunannya yang mewah dan memang sesuai tujuannya pihak VOC dulu untuk dia membangun Kota Lama ini. Jadi sekarang difungsikan untuk Bank Mandiri. Betul, ini jadiin Bank Mandiri. Dan masih aktif sampai sekarang. Masih operasional sampai sekarang. Nah, Menir Al-Fatih, sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita udah sampai di Rumah Akar, sambil jalan yuk. Rumah Akar. Oh, fungsinya untuk apa ini? Sebenarnya kalau dari fungsi enggak ya, di zaman Rumah Akar tuh karena memang ini bangunan tua kosong, yang dalamnya tuh ada pohon beringin yang akarnya keluar-keluar kayak gini. Oh, akarnya bisa nempel-nempel di dinding gitu ya? Betul, dia merambat keluar dari dalam sampai keluar gedungnya ini sendiri. Keren banget ya. Berarti ini natural banget ya? Betul, ini kayak salah satu sisi alam yang peninggalan alam dari zaman Belanda dulu berarti. Makanya namanya Rumah Akar gitu. Dan akarnya tuh bisa nempel di tembok gitu ya, gede gitu ya? Menyatu sama bangunan. Menyatu, iya. Betul. Pohon apa ini, Mas? Beringin ya? Kelihatannya pohon beringin, nggak ada akar-akar. Pohon beringin tua ya? Soalnya kan. Keren, estetik banget ya? Betul, makanya sering banget dipakai buat foto deh. Iya, Instagramable banget. Betul banget, Instagramable banget. Ya. Hai Menir Al-Fatih, sekarang kita lagi ada di mana ini? Iya, sekarang kita nih lagi ada di namanya Gereja Bleno ya. Ya, atau sekarang itu di beroperasional pakai nama GPIB Immanuel. Jadi dulu ini gereja yang memang dibangun dari tahun 1600-an. Tapi dulu awalnya bentuknya nggak kayak gini. Kenapa jadi namain Blendo itu ya karena ada kubahnya yang menonjol ya. Nah, itu tuh baru direnov sama pihak Belanda pas tahun 1700-an. Dan sekarang ini udah dalam renov berapa kali nih, Mas? Oh, dulu sih yang saya tahu tuh cuma untuk penambahan sih. Punuknya itu aja ya, kubahnya aja yang belum. Kubahnya aja, bentuknya aja itu ya. Mungkin untuk renov besar lainnya nggak ada sih. Oh, jadi ini bentuknya neoklasik sekali ya. Betul, dan berbeda dengan akulturasi budaya Nusantara pada saat itu ya, Mas? Iya, sangat berbeda karena emang dari awal pun niatnya mau dibikin kayak Little Netherlands di sini ya. Iya. Betul. Dan di depannya ini ada Taman Sri Gunting.
namanya. Dulu pun ini taman dipakai sama pihak Belanda untuk upacara dan hal-hal lain sebagainya. Letaknya pas di depan gereja Belenduk, Betul. di samping ya. Di samping sih itu kan kalau dari pintu Dan masuk ini ya. gereja Belenduk termasuk tonggak sejarah berdirinya kota Semarang ya Mas. Betul, di awal-awal apalagi di daerah kota lama ini ya. Oke Menir Alfati, akhirnya kita selesai sudah menelusuri jejak-jejak di kota lama Semarang ini ya Mas. Betul. Keren banget. Sekali. Makasih ya Mas sudah Terima kasih kembali didampingin juga Menir sudah Alfati. mau ditemani dan mau menggunakan jasa Iya. seperti itu. Kalau kalian mau pengen datang ke kota-kota Belanda, kalian bisa datang ke kota lama Semarang ini. Betul. Karena di sini banyak sekali arsitektur Eropa ya, keren banget. Nah, kawasan Kota Lama Semarang merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad. Lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi dan stasiun Tawang. Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Secara umum, karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan-bangunan yang ada di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa, seperti ukuran pintu, jendela yang luar biasa besar, penggunaan kaca berwarna, bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah. Saya berharap pemerintah Kota Semarang tetap berusaha untuk menjadikan kawasan Kota Lama Semarang sebagai cagar budaya atau warisan UNESCO. Meskipun hal tersebut sulit karena banyaknya bangunan yang telah dirubah, sedangkan UNESCO itu sendiri harus dalam bentuk bangunan asli. Semoga saja kedepannya kawasan Kota Lama Semarang dapat direvitalisasi mendekati bangunan aslinya. Sekian dari saya dalam Jelajah Kota Lama Semarang, sebuah jejak di pantai utara Semarang.